Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu guru hebat, calon guru penggerak angkatan 7. Bagaimana kabarnya malam ini? Alhamdulillah, masih semangat ya Bapak Ibu. Baiklah Bapak Ibu, kami dari kelompok 1 kelas 25B akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu konteks sosiokultural dan kaitannya dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dengan fasilitator Ibu Andi Nirmawati SPD MPD dan pengajar praktik Ibu Herlina Syam SPD. Dan inilah anggota kelompok kami dari kelompok B1 Kabupaten Sopeng. Berikut nama anggota kelompok kami. Yang pertama, Bapak Mulyawan SPD MPD dari SD Negeri 226 Galung Langie. Kemudian Ibu Suleha SPD dari SMP Negeri 2 Watan Sopeng. Kemudian Ibu Nurlina SPD SD dari SD Negeri 184 Darul Ajwe. Kemudian Nirwana Mustamin SPD dari SD Negeri 17 Bila. Dan selanjutnya Ibu Muslimah SPD dari SD Negeri 86 Lajoa. Bapak dan Ibu sekalian, sebelum kita membahas terkait dengan apa ya warisan budaya yang ada di Kabupaten Sopeng. Nah, dari kelompok kami mengangkat judul bentuk pengimplementasian budaya Mapatetong Bola sebagai salah satu warisan budaya ditinjau dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Nah, Bapak Ibu guru yang hebat, pemikiran Ki Hajar Dewantara ada apa saja ya? Yang pertama, menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak sehingga anak dapat mencapai titik keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Dalam hal ini, menuntun bukan pada kodrat dasarnya, tapi menuntun untuk memperbaiki tingkah lakunya. Sedangkan yang kedua, pendidik diibaratkan petani yang menanam padi. Dalam menuntun ini, pendidik diibaratkan petani yang menanam padi menjadi beras yang unggul. Petani akan memiliki berbagai cara dan akan sabar mengurusnya. Sama halnya dengan pendidik dalam kegiatan pembelajaran, guru harus memiliki banyak cara, bersabar serta ikhlas untuk dapat menghasilkan generasi atau anak yang baik. Kemudian yang ketiga, pendidikan yang berupaya memenuhi kodrat kebutuhan tumbuh kembang anak. Nah, sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa seorang guru itu harus menghamba pada anak. Pokoknya pendidikan harus diletakkan di dalam pangkuan ibu bapa. Karena hanya dua orang inilah yang dapat menghamba pada sang anak dengan semurni-murninya dan seikhlas-ikhlasnya. Sebab cinta kasihnya kepada anaknya boleh dibilang cinta kasih yang tak terbatas. Menghamba ini bukan berarti dapat diperlakukan semena-menanya, tapi pendidikan harus berorientasi pada kebutuhan anak, sehingga anak dapat berkembang sesuai dengan minat dan bakatnya. Bapak Ibu, yang keempat adalah budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga atau semangat. Budi pekerti yang dimaksud adalah bahwa pendidikan bisa memanusiakan manusia menuju perbuatan yang baik. Kemudian yang kelima adalah
Bermain merupakan kodrat. Bapak Ibu, menurut Ki Hajar Dewantara, permainan anak itulah pendidikan. Dalam hal ini, pendidikan harus memahami bahwa kodrat anak adalah bermain, sehingga pembelajaran bisa diintegrasikan dengan bermain sambil belajar atau belajar sambil bermain. Bapak Ibu guru hebat, masih semangat ya? Nah, sekarang kita bahas budaya gotong royong mapatetong bola yang masih terjaga di Kabupaten Sopeng. Di era sekarang, kebiasaan masyarakat selalu menjadi hal menarik untuk dilihat bahkan dituliskan sekalipun, apalagi jika adat istiadat yang masih terjaga sampai saat ini. Semua terlihat saling membantu sehingga rumah panggung ini bisa berdiri kokoh. Terlihat dari prosesi adat istiadatnya sampai berdirinya rumah panggung tersebut, bahkan dilakukan sebelum fajar terbit. Awal mula petuah adat melakukan ritual untuk keselamatan rumah baru sebelum semua tiang rumah didirikan. Akan tetapi tetap berpegang teguh pada hakikat keagamaan. Hal ini terlihat dari pembacaan barasanci berisi sholawat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan hanya itu, ada yang dinamakan posi bola sebagai pusar rumah tumpuan berdirinya. Selama berlangsungnya ritual prosesi bangun rumah kayu tersebut, ada hal yang menarik dilakukan pemilik rumah tersebut. Sebelum semua tiang rumah berdiri, pemilik rumah harus berada pada titik tengah rumah atau posi bola. Nah, kita bisa melihat dari sikap kegotong royongan ini sangat kental terasa. Di tengah hiruk pikuk ibu-ibu yang juga secara bersama sibuk menyiapkan makanan. Semua terlihat satu, yaitu kebersamaan di tengah perkembangan zaman yang semakin berubah. Hal ini patut kita banggakan jika masyarakat kita di Sopeng masih tersimpan nilai-nilai kegotong royongan yang kuat, yang menghadirkan generasi yang paham akan arti kesatuan. Nah, itu adalah kekuatan konteks sosiokultural yang ada di Sopeng yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Nah, kemudian apa kekuatan konteks sosiokultural di daerah yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Nah, kita bisa melihat di sini yang pertama gotong royong, yang kedua nasionalisme, yang ketiga religi, keempat kejujuran, selanjutnya budi pekerti, dan yang keenam adalah tanggung jawab. Nah, Bapak Ibu, itu adalah kekuatan konteks sosiokultural yang ada di Kabupaten Sopeng yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya, bagaimana pemikiran Ki Hajar Dewantara dapat dikontekstualkan sesuai dengan nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah asal yang relevan menjadi penguatan karakter murid sebagai individu sekaligus sebagai anggota masyarakat pada konteks lokal sosial budaya di daerah. Nah, kita melihat yang pertama adalah nilai moral. Budaya Mapatetong Bola ini mencerminkan sifat-sifat kerakyatan seperti sifat kekeluargaan, kekompakan, dan keberanian yang dilandasi kebenaran. Hal ini terlihat dari kehidupan masyarakat pada umumnya. Mereka saling bantu-membantu, sikap tegas dalam menghadapi permasalahan, serta mengutamakan kebenaran. Nah, yang kedua, nilai estetika. Di sini sebagai sarana mengekspresikan kemampuan membuat rumah panggung.
Nah, bagaimana para tukang kayu, arsiteknya bisa mengeksplor kemampuan yang dimiliki dalam merancang dan mencipta karya yang indah sesuai keinginan pemilik rumah. Nah, yang ketiga, nilai budaya. Nilai ini merupakan kekayaan yang dimiliki oleh suatu kelompok masyarakat sehingga perlu dilestarikan. Sedangkan yang keempat, nilai pendidikan atau edukasi. Budaya Mapata Tombola ini mengandung nilai pendidikan yang bermanfaat bagi kehidupan masyarakat. Nilai-nilai ini berupa sikap kekeluargaan, kekompakan, keberanian yang dilandasi dengan kebenaran. Budaya Mapata Tombola ini tersirat pesan bahwa kehidupan ini selalu berdampingan secara harmonis baik dengan sesama maupun lingkungannya. Selanjutnya, nilai keagamaan dan kepercayaan. Sebelum Mapata Tombola diadakan ritual adat, akan tetapi tetap berpegang teguh pada hakikat keagamaan. Kemudian Bapak Ibu, satu kekuatan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menebalkan laku murid di kelas atau sekolah sesuai dengan konteks lokal sosial budaya di daerah yang dapat diterapkan. Nah, pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang budi pekerti atau watak atau karakter. Melalui proses pendidikan, terutama pendidikan formal, peserta didik dapat dibantu untuk mengerti nilai karakter yang diharapkan dan pelan-pelan membantu mereka untuk melatih dan menjadikan nilai itu sebagai sikap hidup mereka. Nah, ajaran budi pekerti tidak terlepas dari trilogi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madya Mangunkarso, Tutwuri Handayani. Jadi, satu pemikiran kekuatan Ki Hajar Dewantara yang menebalkan laku murid menurut kami dalam hal ini terkait dengan Mapata Tombola di Kabupaten Sopeng, yakni tentang budi pekerti atau watak atau karakter. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian terkait dengan apa yang sudah kami sampaikan. Mudah-mudahan menambah wawasan Bapak dan Ibu sekalian dan semoga kita semua sehat selalu. Larut malam pergi beli mie, jangan lupa beli alpukat. Demikian presentasi kami, semoga bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.